Jazakallah khair Ustaz atas penjelasannya. Selanjutnya kita langsung ke pertanyaannya Ustaz ya. Ya. Ya, baik. Ada yang ibu-ibu yang mau bertanya langsung dengan Ustaz? Silakan pencet raise hand. Apakah ada ibu-ibu yang langsung mau bertanya dengan Ustaz? Silakan. Ada? Tampaknya sambil menunggu kalau ada yang bertanya, yang ingin bertanya langsung dengan Ustaz, saya membacakan chatnya ya Ustaz ya. Ini dari Ibu Lutfi Sufiana. Mohon izin bertanya Ustaz, bagaimana dengan orang yang mengadopsi anak karena belum dikaruniai keturunan, lalu tidak memberitahu anak angkatnya itu tentang statusnya yang sebenarnya siapa, termasuk tidak memberitahu orang tua kandungnya. Hal ini biasanya dilakukan untuk menjaga perasaan sang anak angkat. Bagaimana juga dengan perwalian si anak angkat kalau seandainya perempuan Ustaz, saat menikah nanti? Bolehkah walinya wali hakim? Ya Ustaz. Iya. Ya, seperti yang dikatakan tadi, kana dzalika fil kitabi mastura, dalam aturan-aturan peranakan angkat ya, itu sudah ditetapkan aturannya. Jadi tidak boleh istilah kita menjaga perasaannya. Kasihan bagaimana kalau tahu, itu kan penilaian kita ya. Ya, sementara penilaian dari Allah adalah ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Ya. Ya. Kita harus informasikan, artinya ketika kita memberitahu pada akhirnya ya, adapun teknisnya kapan waktunya itu memang ya silahkan diatur sendiri ya. Tapi kalau dengan tujuannya nggak memberitahu, menjaga perasaannya dan seterusnya, itu pasti tidak tepat ya. Karena Allah sudah janjikan ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah ya. Itu lebih adil ya, lebih membawa kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Ya tentu ya, kalau dalam pernikahan nanti ya maka bisa ya, kalau memang masih ada, masih bisa dihubungi ya, bahwa orang tuanya ada, tapi masalah kita kan adanya di Papua misalnya orang tuanya ya, maka perwaliannya tetap masih bisa dilakukan walaupun nanti ya mungkin akadnya menggunakan Zoom atau mungkin akadnya menggunakan telepon ya atau video call misalnya, itu tetap sah ya. Ya, kecuali dalam kondisi orang tuanya memang nggak diketahui di mana tempatnya ya. Ya, sudah berusaha juga diketahui, otomatis bisa wali hakim ya. Dan tidak mustahil hakim itu sendiri bisa menunjuk siapa saja yang mungkin dianggap lebih laik, apakah karena kesolehannya atau karena pertimbangannya yang lain ya. Baik, Allah a'lam. Ya, baik Ustaz, alhamdulillah. Demikian penjelasan dari Ustaz. Semoga Ibu Lutfi bisa memahaminya. Selanjutnya saya kasih kesempatan lagi kepada ibu-ibu yang mau bertanya langsung kepada Ustaz. Silakan. Ada Mbak Aryati, silakan. Ya, silakan. Bu Haryati. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afan Ustaz mau bertanya terkait dengan yang ayat 4 tadi, kan maja'alallahu lirojulin min qalbaini. Di sini pakainya kan rojulin ya Ustaz, bagaimana tadi yang disampaikan. Jadi saya penasaran, di dalam surat Al-Anfal potongan terakhir itu kan wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Jadi di sini pakainya mar'i Ustaz. Jazakallah Ustaz. Iya, maka sebut mar'i ya berlaku otomatis juga bisa baik laki-laki maupun perempuan. Ya.
ya pemilihan kata mar'i karena memang di sini tidak ada kaitan dengan ya masalah hukum yang berlaku. Ya. Ya, kalau di Al-Ahzab kan itu terkait dengan kondisi suami, ya, suami yang mendhihar. Ya. Kalau diambil dari istilahnya khusus sababnya, kasusnya terhadap kasus suami yang mendhihar. Ya. Atau kasus seorang ayah yang mengangkat anak. Ya. Sehingga dipilihlah rojul. Ya. Di ayat tentang kondisi hati manusia yang masih mudah berubah, ya, itu kaitannya bagaimana agar menjadi orang beriman yang selalu dalam keadaan sabat. Ya. Untuk bisa sabat itu harus menjadi orang yang senantiasa bersegera, bersemangat di dalam melaksanakan perintah Allah. Ini potongan dari ayat yang awalnya berbunyi ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul. Bahwa segala amal yang dilaksanakan dengan semangat istijabah ya itu pasti ruhnya berbeda ya. Bagi laki-laki ini yang sholat berjamaah misalnya ya disebut istajibu dengan kualitas yang terbaik ketika dia datang ke masjid itu sebelum adzan ya, sebelum adzan itu udah datang, itu istajibu yang terbaik ya. Kalau waktu adzan ya sudah agak ya, beda, agak di bawahnya. Setelah adzan berbeda. Qomat agak berbeda nilainya ya. Setelah takbir itu sudah kecil makna istajibunya, bersemangat, bersegera memenuhi panggilan Allah. Ya. Maka mereka yang memenuhi panggilan Allah itu jauh sebelum adzan, ya, itu insya Allah punya dampak keteguhan iman yang lebih baik. Ya. Maka Allah katakan, ya, yang sudah beriman saja itu masih bisa berubah keimanannya. Ini yang diinginkan oleh Allah. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Yang sudah beriman saja masih bisa berubah. Supaya enggak berubah, jadilah kamu mukmin yang istajibu. Ya, supaya selalu dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi memang kasusnya lebih bisa laki-laki dan perempuan almar ya. Allah alam. Baik Ustaz ya. Alhamdulillah. Ini Ustaz ada lagi ya Ibu yang bertanya, Ibu Raihanani ya. Raihanani Bahar. Silakan Ibu langsung bertanya kepada Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Mau nanya lagi tentang hukum anak angkat. Kalau hukum mahramnya anak angkat itu bagaimana Ustaz? Kalau misalnya anaknya orang lain yang diangkat anak gitu, misalnya laki-laki, bagaimana hukumnya bagi ibu angkatnya itu? Apakah itu mahramnya atau bagaimana? Terima kasih Ustaz. Ya, itu tadi sudah berlaku untuk seluruh hukum-hukum yang terjadi. Ud'uhum li'abaihim. Ya. Bahwa ya kalau sudah dewasa ya maka tidak berlaku ya hukum-hukum yang biasa dengan anak garis keturunan darah ya. Ya. Ya, bagi seorang ibu anak angkatnya laki-laki ya otomatis kalau sudah dewasa nggak bisa salaman lagi ya, nggak bisa ya katakan buka kerudung misalnya, apalagi lebih dari itu ya, ya itu sudah bukan mahram lagi ya. Ya, walaupun secara emosional ya
tetap dianjurkan seorang anak ya emosionalnya tetap harus memperlakukan ini seorang ibu ya, orang yang berjasa istilahnya ya. Bukankah Allah mengatakan wala tansawul fadla bainakum, tidak boleh seseorang itu melupakan jasa orang lain ya. Jadi nggak boleh mentang-mentang sudah kalau saya sudah besar ya sudah goodbye selamat tinggal ya, nggak ada istilahnya balas jasa, nggak ada silaturahim ya, seperti itu nggak boleh, kecuali kalau memang ya apakah dikiati ya anak angkatnya laki-laki ya supaya terasa jadi anak ya dinikahkan dengan anak kandungnya misalnya ya, anak kandungnya yang akhwat misalnya yang perempuan ya, maka insya Allah ya atau otomatis ya menjadi anak mantu ya tentu berlaku seperti anak sendiri. Allah. Ya, baik Ustaz. Alhamdulillah. Apakah ada lagi ibu-ibu yang bertanya yang langsung dengan Ustaz? Kalau nggak ada ini saya membacakan chat ya Ustaz. Dari Ibu Khofai Syazmi. Ini Ustaz izin bertanya, jika ada seorang ayah yang meminta memutus nasab kepada anaknya, apakah ini pernah ya bisa terjadi dahulu, mungkin ada bisa dijadikan ibrah, pernah terjadi dalam hukum Islam itu Ustaz? Apakah ada kisah tentang hal ini untuk dijadikan ibrah? Silakan Ustaz. Putus nasab itu hanya boleh kalau anaknya nggak beriman. Ya. Jadi selain itu nggak boleh ya. Ya. Artinya kalaupun dilakukan tetap nggak terputus. Ya. 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 Sebutlah misalnya ada seorang tokoh yang pernah mengancam anaknya ya, kalau kamu nggak berhenti menjadi artis maka putuslah hubungan kita ya. Ya tentu itu walaupun yang ngomong putus berapa kali pun ya tetap ya, ya kefasikan itu dosa besar itu tidak bisa memutus ya. Yang bisa memutus itu ya adalah kekufuran ya. Putusannya pun ya sebatas ini aja ya, terputusnya pun sebatas muamalah ya, muamalah dalam arti misalnya terjadi peperangan misalnya ya, seorang ayah perang misalnya, ternyata anak kandungnya memihak kepada orang kafir ya. Maka ketika ayah itu membunuh anaknya itu, maka tidak ada kisos, ya. Tidak ada hukum apapun, ya, karena anaknya sudah bukan orang kafir. Ya. Itulah apa juga yang disebut kepada Nabi Nuh ya, ketika Nabi Nuh mengatakan Rabbi inna bni min ahli wa inna wa'dakal haqqu wa anta ahkamul hakimin. Ya, maka Allah jawab qala ya Nuh innahu laisa min ahlik, katanya ya. Wahai Nuh, dia bukan anakmu lagi. Innahu laisa min ahlik. Innahu amalun ghairu salih. Dia sudah memilih kehidupan yang selalu berada dalam posisi amal yang tidak baik lagi ya. Ya udah, jangan minta-minta lagi, fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm ya. Ya, tentu karena sudah terputus bukan berarti larangan untuk tetap menyebut bin aslinya ya. Ya. Ya, tapi dalam muamalah tertentu bisa saja ya nggak diberlakukan ya. Misalnya orang tuanya meninggal, anaknya kafir, anaknya nggak bisa mewarisi. Anaknya meninggal yang kafir, bapaknya yang muslim juga nggak bisa mewarisi.
Ya, seperti itulah karena ya, nasab yang utuh hanyalah nasab ya, fiddini waddami ya, yang ada hubungan darah dan ada hubungan akidah. Ya. Baik, Allah a'lam. Ustaz, apakah masih boleh? Ya, boleh satu lagi insya Allah. Satu lagi Ustaz ya, baik. Ini ada dari Ibu atas nama AF ya, inisial kayaknya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya mengenai menyandang nama. Sekarang kan banyak istri menyandang nama suami Ustaz. Hukumnya hanya tidak boleh atau sampai jatuh berdosa Ustaz. Jadi mungkin di belakang nama istri ada nama suami gitu. Atau gimana Ustaz? Ya, mungkin dosa sih enggak ya. Tapi paling tidak makruh kali ya. Makruh ya. Karena kenapa? Ya, karena itu kan hanya adat ya. Adat yang dimaksudkan bukan arti anak ya. Sebetulnya kita dulu mengenal istilah Tin Soeharto. Kan jelas tidak dimaksudkan Tin jadi anaknya Soeharto, tapi maksudnya istri ya. Pelanggarannya lebih kepada ketidaktepatannya menyandingkan nama suami ya. Karena yang Allah inginkan sandingkan dengan ya, nama bapa, ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah ya. Artinya tidak mungkin di balik adat itu ya, merubah status Tin Soeharto berarti Tin anaknya Soeharto, nggak mungkin begitu. Tapi memang maksudnya istrinya. Ya kecuali kalau memang dimaksudkan enggak sekarang memang itu anak saya memang anaknya ya jadi dosa ya. Sampai dibela-belanin misalnya enggak mengakui bapak aslinya misalnya ya. Memang saya anaknya nah, baru itu dosa ya. Tapi adat yang ada insya Allah tidak demikian ya. Begitu juga terhadap adat kita nih, adat kita ya suami manggil istrinya dengan mama ya. Manggil mama, manggil umi, manggil bunda ya. Yang kadang sama orang Arab ketika dengar kamu kok manggil istrimu umi, emang itu ibumu katanya ya. Atau mungkin juga memang itu bundamu, kamu panggil istrimu bunda ya. Ya Allah, apakah pertanyaannya kadang apakah ini seperti mendihar ya? Ya tentu tidak. Pertama kita lihat itu memang adat kita ya. Nggak ada hubungan dengan dihar kan kita manggil gitu ya. Itu memang adat kita manggil istrinya dengan panggilan yang supaya ditiru oleh anaknya ya. Supaya anaknya lebih cepat untuk memanggil istrinya itu umi, apa mama, apa bunda ya. Maka kita mengajarkan. Jadi nggak ada tujuan untuk itu mendihar ya wallah alam saya tidak melihat ya katakan walaupun tidak kemudian dikhawatirkan seperti itu ya. Dikhawatirkan itu mengarah kepada dihar, menurut saya hatta dikhawatirkan saja juga tidak, karena itu dalam adat kita ya, dalam uruf kita istilahnya sama sekali tidak mengarah kepada sebuah kondisi ingin menyengsarakan ya, menyengsarakan seorang istri seperti dihar. Justru itu bisa menjadi panggilan keakraban dan rasa sayangnya ya. Jadi memang kita nggak bisa memaksakan panggilan biasa orang Arab memang manggil suaminya itu cukup dengan namanya ya. Begitu juga suami manggil istrinya namanya aja langsung ya. Namanya Fatimah panggil Fatimah. Nah, namanya
Abdullah panggilnya Abdullah. Ya, emang adatnya seperti itu, biasa-biasa aja ya. Baik, Allah alam. Alhamdulillah. Akhirnya kita di penghujung acara kajian kita hari ini. Jazakumullah khairan katsiran atas semua penjelasan dari Ustadz. Semoga apa yang disampaikan Ustadz tadi bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah mudahkan kita untuk memahaminya dan mengamalkannya hanya karena berharap ridho Allah. Amin ya rabbal alamin. Syukur Ustadz. Untuk selanjutnya mari kita tutup kajian tafsir pagi hari ini dengan membaca doa. Insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz kita, gurunya kita. Kepada Ustadz, mohon dipersilakan untuk menutup acara ini dengan doa Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna fima nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa tilawatana wa jami'a a'malina ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arzuqna lailatal qadri bihaulika wa quwwatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la tahrimna min rahmatika fi lailatul qadri bihaulika wa quwwatika ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.